Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya kepada teman-teman yang khususnya masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik mengatasi lemas, mudah capek, tidak bertenaga karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, tolong teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan bahwa topik pada kali ini ya adalah membahas tentang cara mengatasi rasa lemas, mudah capek, tidak bertenaga karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, jadi yang perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini memang multifaktor ya, sehingga untuk penanganannya juga kita harus bersabar dan harus kita lakukan solusi secara multifaktor juga. Artinya baik itu secara fisik ya maupun secara psikis, nah itu harus kita perhatikan. Nah, ketika teman-teman mengalami ya sensasi itu rasa lemas, kemudian mudah capek, tidak bertenaga, ini sebenarnya juga umum juga ya, khususnya bagi para penderita ini asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu secara umum akan mengalami seperti itu. Nah, mengapa sensasi rasa itu terjadi? Itu memang karena secara umum yang namanya kita sedang kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu rata-rata di dalam pola makan kita pasti akan terganggu. Artinya kita makan serba salah, makan banyak pantangan, makan tidak enak, malah kadang ada yang sampai mual. Nah, oleh karena itu otomatis makanan yang kita makan itu biasanya porsinya lebih sedikit. Dan sekalipun makanan itu sudah menurut kita sudah banyak ya, mungkin porsinya sudah standar saja, yang namanya sedang ada gangguan di lambung ya, katakanlah lambungnya sedang tidak normal, itu pun penyerapan nutrisi di dalam energi tubuh kita itu juga berkurang, tidak seperti orang normal yang tidak kena gangguan. Nah, maka dari itu efeknya kita biasa itu selalu lemas, tidak bertenaga, mudah capek, gerak sedikit aja capek. Nah, itu pengalaman saya waktu terkena seperti itu.
saya mencoba membuat solusi secara pribadi, dan alhamdulillah itu bisa cukup mengatasi hal itu. Yaitu yang pertama, saya makan itu harus cukup harus cukup dan tepat waktu. Saya sesuaikan dengan kondisi saya waktu itu. Contohnya pada waktu masih kondisi terpuruk, saya makan itu saya jadwal sehari itu 5 kali gitu, 5 kali. Tapi setelah agak membaik, nah itu kembali ke seperti jadwal normal, makan 3 kali. Nah, dari jadwal itu saya berusaha untuk kita tepati, nah itu supaya asupan nutrisi itu menjadi semakin terpenuhi. Karena kalau nanti terpenuhi, otomatis energi itu akan bertambah akhirnya rasa lemas itu akan berkurang. Jadi itu yang pertama teman-teman, makan harus cukup dan tepat waktu. Nah, kemudian yang kedua, kita pilih juga makanan yang bergizi dan sehat serta cocok di tubuh kita yang khususnya sedang menderita. Jadi karena apa? Kadang makanan itu nilai gizinya juga tinggi sehat, bagus, tapi kadang merupakan pantangan bagi kita. Itu juga banyak karena dalam penderitaan ini banyak jenis makanan yang harus kita pilih mana yang cocok dan yang tidak cocok. Nah, contohnya ketika saya memilih makanan dulu waktu masih kondisinya sangat lemah, sangat terpuruk, itu kalau makan nasi itu hanya lauknya pakai tahu itu aja. Tahu aja cuma direbus saja itu. Karena itu takut efek-efeknya yang tidak menguntungkan di lambung gitu. Nah, kalau makan ikan juga pilihan. Nah, waktu itu yang saya pilih yang kelihatannya tidak ngefek negatif di lambung saya itu adalah terutama daging-daging ikan daging ikan. Tapi kalau daging yang alot-alot seperti daging sapi, daging kambing, pokoknya daging yang berkaki 4 lah, itu saya hindari dulu itu. Nah, maka dari itu kita harus mencermati secara sendiri-sendiri. Jadi apalagi tingkat sensitivitas sama penderita tapi beda individu, beda orang itu biasanya juga berbeda. Nah, maka dari itu harus dicermati sendiri teman-teman gitu ya. Jadi intinya makan yang bergizi dan sehat. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, minum yang cukup. Jadi minum yang cukup sesuai dengan norma normal itu kurang lebih 8 gelas. Nah, tetapi karena kita kondisinya sedang lemas, tidak bertenaga, tidak berdaya lah istilahnya cepat lelah. Nah, itu saya itu yang separuh itu minumnya manis. Jadi katakanlah kalau 8 gelas itu yang 4 gelas saya usahakan manis gitu. Yang sisanya yang 4 gelas lagi itu yang putih atau bening seperti itu. Nah, untuk manis bisa juga air putih tapi kita kasih gula atau bisa juga teh tapi jangan terlalu kental lah, hanya untuk menambah rasa supaya kita tidak bosan. Nah, itu dengan minum yang manis, nah itu energi juga menjadi semakin bertambah sehingga rasa lemas itu sedikit demi sedikit akan berkurang, kita menjadi lebih energik gitu. Itu teman-teman Jadi minum yang cukup itu yang ketiga, baik itu minum air putih maupun minum yang manis gitu. Nah, kemudian untuk tambahan tambahan seperti suplemen lah anggap saja itu. Nah, itu saya minum madu dalam 1 hari itu 1 sendok itu.
tapi dengan catatan itu madu yang asli itu. Padahal untuk mencari madu yang asli itu juga tidak mudah gitu loh, karena rata-rata madu di penjual-penjual itu hanya berapa persen madunya lah. Nah, itu kalau bisa madu yang asli yaitu 1 sendok lah cukup untuk 1 hari. Nah, itu ternyata lama-lama rasa lemas itu akan berubah ya sedikit demi sedikit menjadi lebih energik gitu. Termasuk rasa mudah capek itu lama-lama juga akan berkurang menjadi lebih energik gitu teman-teman ya. Jadi untuk tambahan adalah madu asli 1 sendok tiap hari 1 hari itu. Nah, kemudian selain itu juga saya rutin ya tiap hari 1 gelas minum air taji ya. Air taji boleh ditambah gula atau tidak usah ditambah juga nggak apa-apa, itu juga sudah enak ya. Nah, itu juga menambah asupan energi lah ya, karena itu kandungan karbohidratnya sangat tinggi karena merupakan ekstrak daripada nasi itu seperti itu. Nah, selain itu tiap 3 hari sekali ya, 3 hari sekali saya itu membuat semacam jamu tapi herbal itu ya, dan bahannya juga sangat sederhana ya, ada di dapur lah karena ini termasuk bagian dari bumbu dapur. Nah, itu saya minum herbal yang bahannya serai dan bawang putih. Jadi cara membuatnya saya ambil 3 batang ya, 3 batang serai ya, 3 batang serai ditambah 1 bawang putih. Nah, setelah itu saya keprek ya, saya keprek gitu, atau mau dirajang juga boleh ya, tapi kalau saya cukup saya keprek saja. Setelah itu kita rebus dengan air 3 gelas, kemudian mendidih menjadi 1 gelas. Nah, itu. Nah, setelah itu sudah 1 gelas kita ambil. Nah, kemudian masih hangat ya, masih hangat kita minum. Itu 3 hari sekali. Ternyata dengan resep seperti itu, alhamdulillah saya menjadi sembuh permanen teman-teman. Walaupun juga ini harus telaten ya, artinya tidak begitu instan ya, karena ini bukan obat kimia sehingga efeknya memang butuh waktu itu. Tapi dengan ketelatenan kita akhirnya kita menjadi sembuh permanen. Nah, selain itu lebih menekankan kepada faktor fisiknya ya teman-teman, tapi juga karena gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini juga sebagian adalah gangguan psikis ya, yang berhubungan dengan perasaan, kejiwaan, pikiran ya, mental kita itu seperti itu. Nah, maka dari itu kita juga harus punya dasar untuk mengelola pemikiran kita, perasaan kita, jiwa kita lah, supaya menjadi lebih kuat di dalam menghadapi gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Dan itu juga sangat sederhana ya, saya cuma yang pertama mengetahui bahwa asam lambung ketensiatif psikosomatis itu tidak berbahaya. Asam lambung itu tidak mematikan secara langsung ya. Asam lambung hanya numpang lewat lah istilahnya seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus perbanyak rasa syukur, kemudian rasa ikhlas, kemudian kita biasakan untuk bersabar dan sadar di dalam kita introspeksi diri ya, bahwa kita di masa lalu mungkin banyak kekurangan-kekurangan. Nah, itulah yang harus kita perbaiki. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Silahkan teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis
bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan teman-teman juga akan segera sembuh. Baiklah, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Ingat teman-teman, asam lambung tidak berbahaya. Asam lambung hanya numpang lewat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.